Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andrew Prasetyo dari kelompok Salma. Di sini saya akan melakukan penjelasan mengenai face recognition. Yang pertama harus kita bedakan terlebih dahulu adalah antara pengenalan wajah dan deteksi wajah, yang dimana hal itu adalah satu hal yang berbeda. Deteksi wajah singkatnya diberikan gambar masukan. Nah, kemudian akan diputuskan apakah ada wajah orang pada gambar tersebut, dan setiap wajah biasanya akan diberikan kode box berwarna hijau ataupun yang lain. Kemudian untuk pengenalan wajah itu seperti apa? Pengenalan wajah itu kita diberikan gambar seseorang, kemudian diidentifikasi gambar siapa orang itu dari dataset yang sudah tersedia atau kumpulan-kumpulan data wajah yang terdaftar. Kemudian dari situ akan muncul siapa pemilik dari gambar tersebut. Nah, misal contoh pada input pertama itu akan dikasih gambar, kemudian di face recognition. Nah, dari situ ketahuan ternyata gambar tersebut mirip dari Beethoven. Kemudian yang kedua, gaya pun berbeda, tapi bentuk wajahnya tetap sama. Nah, itu akan terdeteksi sebagai Beethoven. Sedangkan yang ketiga itu ada input gambar, kemudian di face recognition. Nah, ternyata itu pemiliknya namanya badge. Namun ketika tidak ada pemiliknya, maka dia tidak akan memunculkan siapa itu pemilik wajah tersebut. Lantas bagaimana proses pengenalan wajah tersebut? Nah, proses pengenalan wajah itu pertama input akan diberikan berupa gambar wajah manusia. Kemudian akan dideteksi apakah ada wajah atau enggak. Nah, setelah ada wajah akan diberikan bounding code, kemudian bentuk wajahnya dari matanya itu dibuat lagi. Nah, setelah itu ditransform, diputar ke kanan, ke kiri, lalu berapa wajah. Kemudian di crop bagian wajahnya, dimasukkan ke algoritma deep neural network. Setelah masuk ke algoritma deep neural network, kemudian dia akan merepresentasikan siapa itu. Kemudian terjadi 3 bagian: clustering, similarity detection, dan juga classification. Pada aplikasi ini kami menggunakan FaceNet, yang dimana sistem FaceNet sendiri adalah sistem pengenalan wajah yang dikembangkan pada tahun 2015 oleh peneliti Google yang mencapai hasil mutakhir pada berbagai set data tolak ukur pengenalan wajah sebesar 99,63% pada LPA. Hal ini memperkenalkan konsep baru dari Telkomsel. Jadi kami memutuskan untuk mengonversikan FaceNet ke TensorFlow Lite, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, ini yang pertama, di aplikasi ketika dibuka akan mendeteksi apakah ada wajah nggak dalam foto ataupun yang ada di kamera. Kemudian karena belum terdefinisi harus diinput namanya terlebih dahulu. Nah, kita input nama saya dan juga nama Mas Atta. Bisa dilihat nama saya Andrew. Nah, itu sudah kelihatan untuk deteksi wajahnya. Nah, sama-sama kelihatan data skalanya 0 sampai 1. Baik, saya Arta Kusuma Hermanda. Pada kali ini saya memiliki tugas untuk mengembangkan fitur Get Location User menggunakan sensor GPS. Baik, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu
fitur ini pada aplikasi Smart Attendance Management application yang kami kembangkan untuk memenuhi tugas komputasi bergerak. Fitur ini di development dengan tujuan untuk melacak atau mendapatkan lokasi pengguna ketika pengguna tersebut melakukan absensi secara live menggunakan aplikasi sama. Untuk mendapatkan lokasi pengguna, sama ini akan meminta permission akses ke sensor GPS yang ada di ponsel pengguna. Tahapan untuk mendevelop fitur ini saya menggunakan beberapa kelas seperti Focus Location Provider Client. Ini API Android standar yang digunakan untuk membaca GPS dan menara ponsel data lokasi. Kemudian permission itu untuk melakukan izin, untuk meminta izin akses sensor pada perangkat ponsel pengguna. Location request itu kelas untuk menentukan opsi keakuratan frekuensi pelacakan. Untuk pengguna nanti bisa memilih untuk mendapatkan lokasi yang akurat dengan resiko daya tahan baterai berkurang cepat, atau opsi untuk tidak terlalu akurat tapi daya baterainya bisa bertahan lebih lama. Kemudian saya di sini juga menggunakan Google Play Service. Di sini akan mendapat informasi data pengguna akan didapatkan dari Google Play. Itu berupa histori lokasi pengguna yang di get oleh sistemnya Google, sehingga di sini kita tinggal memanggil histori terakhir lokasi pengguna. Kemudian ada on success listener dan location callback. Ini metode untuk digunakan setiap kali ponsel ingin memperbarui lokasi GPS. Kemudian ada bagian untuk start and stop pelacakan GPS. Kemudian geocode, yaitu layanan Google untuk menerjemahkan lokasi GPS secara otomatis ke sebuah alamat, menjadi sebuah alamat. Dan di sini saya ingin menjelaskan juga untuk source atau metode mendapatkan lokasi pengguna itu ada 3 cara, yaitu melalui dari satelit, melalui sensor GPS, atau dari tower BTS. Di sini untuk tower BTS ini mendapatkan lokasi dengan cara menghitung jarak. Yang saya baca itu menggunakan perhitungan triangulasi seperti yang ditunjukkan pada gambar 1 ini, visualisasi datanya. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan jaringan internet, wifi atau paket data, itu mendapatkan lokasi pengguna dari histori pelacakan lokasi yang saya sebutkan dari Google Play Service. Oke, kemudian pengguna sinyal GPS akan untuk mendapatkan lokasi yang akurat. Ini yang paling akurat itu menggunakan sensor GPS, tetapi daya baterainya akan berkurang cepat karena penggunaan sensor GPS ini memerlukan power yang lebih besar. Kemudian jika pengguna ingin menghemat daya baterainya, pengguna dapat memilih opsi untuk menggunakan Pushed Location Provider, yaitu digunakan dengan cara mendapatkan lokasi terakhir dari Google Play Service. Ini akan daya tahan baterai akan jadi lebih lama, tidak sebesar power yang dibutuhkan ketika menggunakan sensor GPS. Oke, kemudian saya akan mendemokan coding saya. Ini coding saya, ini untuk main activity-nya, kemudian ini untuk UI-nya saya menggunakan masih simple. Kemudian saya coba untuk running.
Oke, hasil. Oke, di sini didapatkan latitude, longitude, altitude, dan akurasi, speed. Kemudian dari latitude longitude itu tadi saya menggunakan API dari Google sehingga geocoder tadi sehingga bisa diterjemahkan menjadi sebuah alamat jalan. Di sini saya sedang berada di Nganjuk ya, di rumah saya. Di sini terlihat alamat rumah saya. Kemudian untuk switch button yang ini berfungsi untuk memilih location update. Jika kita switch off, maka kita tidak akan mendapatkan lokasi kita, atau aplikasi ini tidak akan melacak lokasi kita. Jika kita off kan, maka aplikasi ini akan melacak lokasi kita sekarang. Kemudian ini untuk pemilihan sensor yang digunakan. Jika pengguna memilih sensor akurasi tinggi, ini menggunakan sensor GPS, sedangkan yang ini nanti menggunakan jaringan internet. Jika sudah, maka dapat disimpan. Data lokasi akan disimpan. Ini hanya sebagai trigger saja untuk memunculkan tulisan ini. Nanti jika di lain waktu project ini dapat dikembangkan, mungkin bisa ditambahkan database sehingga data-data ini bisa disimpan di database gitu. Sekian penjelasan dari saya mengenai fitur GPS ini. Terima kasih. Halo, nama saya Dari Pramono Adi dalam kelompok sama, yaitu Smart Attendance Management Application. Saya bertugas sebagai designer untuk user interface. Berikut adalah rancangan user interface yang kami gunakan pada aplikasi online, yaitu Figma, yang memiliki fungsi yang cukup mirip dengan Photoshop. Berikut adalah beberapa rancangan UI. Di UI paling kiri yaitu splash screen yang akan tampil segera setelah user mengklik aplikasi sama. Splash screen hanya akan muncul beberapa detik dan akan dilanjutkan ke halaman login. Pada halaman login, kami tidak memerlukan input username dan password, melainkan hanya dengan deteksi wajah. Untuk melakukan deteksi wajah, maka pengguna hanya perlu mengklik tombol kamera berikut, maka akan tampil semacam kamera namun embed. User bisa melakukan selfie dan wajah akan dikenali oleh aplikasi kami. Namun apabila user belum memiliki akun dalam aplikasi kami, user dapat melakukan register melalui tombol berikut, New Here, Register. Jika diklik akan muncul ke jendela berikut, yaitu Register. Kembali lagi, kami tidak memerlukan username dan password, kami hanya memerlukan nama dari pengguna. Lalu pengguna dapat memasukkan wajah untuk disimpan ke dalam database kami melalui ikon kamera yang sama. Setelah register, pengguna akan kembali diarahkan ke halaman login dan pengguna akan diminta login sesuai dengan data yang sudah dimasukkan sebelumnya. Segera setelah pengguna berhasil login, pengguna akan diarahkan ke halaman homepage aplikasi kami. Di halaman homepage aplikasi kami, user akan mengalami get location secara otomatis, yaitu contohnya adalah saya pada rancangan UI ini digambarkan sedang berada di lokasi titik biru berikut. Nah, titik biru berikut dapat saya tambahkan informasi seperti di bawah, di bawah berikut ini.
sehingga spot saya bernama there is spot, dan keterangan bisa saya ganti menjadi on the way to work, yaitu titik pinpoint berikut, dan jarak informasi lokasi saya hingga pada kantor atau tempat kerja. Selain itu, apabila user lain juga melakukan akses aplikasi pada waktu yang sama, akan muncul card yang lain seperti pada card di sebelah kanan card saya ini, yaitu contohnya adalah spot dari Mas Arta. Di sini Mas Arta sudah sampai pada kantor tempat kerja dan berada di tempat parkir at parking lot. Keterangan ini dapat diubah oleh pengguna secara manual, namun jarak antara pengguna sampai dengan pinpoint itu sudah diberikan informasi secara otomatis. Sehingga apabila user sudah sampai pada titik pinpoint, maka akan dilakukan presensi secara otomatis. Barusan adalah contoh case dengan user, yaitu pegawai pada kantor.